Kesal karena ditagih utang, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat membunuh sang penagih utang. Pelaku menyuruh anaknya sendiri untuk membuang jasad korban ke sungai. Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah mampir ke video ini. Roslindawati Siboro, wanita berusia 37 tahun ini, berasal dari Medan. Namun, ia tinggal dan bekerja di Sukabumi, Jawa Barat. Roslindawati Siboro, yang merupakan lulusan SMA N1 Cianjur Mula-Mula Medan ini, terakhir kali diketahui bekerja di sebuah bank keliling alias Bank Emo. Sekedar informasi ya, Bank Emo atau yang dikenal juga dengan bank keliling merupakan istilah untuk lembaga keuangan non-formal yang menyediakan jasa pinjaman kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan Roslinda ini katanya tugasnya di bagian penagihan alias semacam debt collector yang setiap hari akan mendatangi alamat orang-orang yang sudah waktunya membayar hutang dari uang yang sudah dipinjam sebelumnya dari bank keliling tempat Roslinda ini bekerja. Senin, 13 November 2023 sekira pukul 9.30 waktu setempat. Roslinda berpamitan kepada keluarga untuk berangkat ke tempat kerjanya yang beralamat di Sukabumi Kota. Namun, keluarga mulai merasa khawatir dan curiga karena sejak sekitar pukul 12 siang, di hari itu juga, ponsel milik Roslinda ini tak lagi bisa dihubungi sama sekali. Bahkan, ternyata bukan cuma ponsel yang nggak bisa dihubungi. Bahkan sampai keesokan harinya Roslindawati Siboro tak kunjung pulang ke rumah sama sekali. Hingga akhirnya pada 15 November 2023, tepatnya di hari Rabu, pihak keluarga memutuskan untuk membuat laporan orang hilang ke Polres Sukabumi Kota atas menghilangnya Roslindawati Siboro. Nah, ketika polisi sedang mendalami terkait laporan tersebut, pada Jumat 17 November 2023, polisi memperoleh informasi dari warga tentang adanya beberapa remaja yang diketahui sempat membuang gulungan kasur yang dianggap mencurigakan pada Selasa malam di Sungai Cipelang yang berada di Cikaro, Warudoyong, Sukabumi, di mana dari salah satu remaja tersebut diketahui merupakan anak laki-laki dari Putri Sumiati. Selain itu, polisi juga telah memperoleh informasi lain. Jika sebelum menghilang, Roslindawati Siboro diketahui mendatangi rumah Putri Sumiati untuk menagih hutang. Berbekal informasi tersebut, petugas kemudian mencari informasi tentang siapa saja remaja yang diduga telah membuang kasur di Sungai Cipelang tersebut. Hingga akhirnya, petugas mendatangi rumah Putri Sumiati, wanita berusia 28 tahun yang biasa disapa dengan Neneng, di Kampung Lio Santa, RT 3 RW 1, Kelurahan Cikonda, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat petugas menggeledah rumah Putri Sumiati, ditemukan adanya bercak darah di bantal dan di dinding rumah sederhana itu. Awalnya Putri mengelak, tapi saat petugas memintai keterangan dari anak laki-laki Putri yang masih berusia 13 tahun, si anak mengakui memang dirinya sempat disuruh oleh sang ibu untuk membuang gulungan kasur ke Sungai Cipelang pada Selasa malam. Tepatnya yang berlokasi di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dengan dibantu oleh beberapa temannya. Atas keterangan tersebut, polisi kemudian menggelandang Putri Sumiati, wanita berusia 28 tahun itu, yang sehari-hari berjualan makanan di teras rumahnya tersebut, ke Mapolres Sukabumi Kota, guna dimintai keterangan lebih lanjut. Putri Sumiati tak mampu berkelit lagi di hadapan polisi. Ia mengakui jika Roslindawati Siboro telah dihabisinya dan mayatnya sudah dibuang ke Sungai Cipelang dengan cara dililit dalam gulungan kasur yang dibuang anaknya pada Selasa malam. Berbekal informasi tersebut, petugas bersama warga sekitar segera melakukan penyisiran di sekitaran Sungai Cipelang. Hingga akhirnya, jasad Roslindawati Siboro berhasil ditemukan warga pada Sabtu, 18 November 2023 sekitar pukul 10 pagi. Tersangkut di aliran Sungai Cipelang, tepatnya berlokasi di Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Penemuan mayat ini membuat geger warga sekitar
karena kondisinya yang menyedihkan. Saat ditemukan, mayat tersebut berada di radius sekitar 6 km di tengah-tengah sungai. Dengan kondisi yang sudah mulai membusuk, tersangkut di bebatuan aliran sungai Cipelang dalam posisi tertelungkup. Meskipun wajah sudah sulit dikenali, namun keluarga bisa mengenalinya dari pakaian, kaos kaki dan cincin emas yang masih utuh menempel di badan. Dan diyakini bahwa itu memang benar jasad dari Roslindawati Siboro, wanita 37 tahun asal Medan. Kepada petugas penyidik, Putri Sumiati, wanita berusia 28 tahun ini mengakui serta menceritakan kronologi pembunuhan tersebut. Dari keterangan Putri diketahui, semua bermula pada Senin, 13 November 2023, sekitar pukul 11.30 waktu setempat, di saat Roslinda mendatangi rumahnya dengan tujuan untuk menagih hutang Putri Sumiati senilai 3,5 juta rupiah yang dipinjam Putri dari bank keliling tempat Roslinda bekerja sebelumnya. Uang tersebut telah dipinjam oleh Putri beberapa bulan sebelumnya. Konon sebagian uangnya digunakan untuk modal usaha, yakni berjualan makanan di teras rumahnya, dan sebagiannya lagi untuk biaya hidup sehari-hari. Karena sudah lama jatuh tempo, sementara Putri selalu mengelak saat ditagih, akhirnya membuat Roslinda kesal. Hari itu terjadilah cekcok soal hutang antara Roslinda dengan Putri Sumiati. Berawal saat Roslinda merasa kesal lebih dulu menendang Putri Sumiati. Kemudian dilanjut hendak menampar Putri namun berhasil ditangkis oleh Putri. Hal itulah yang kemudian membuat emosi Putri Sumiati memuncak. Lalu sekuat tenaga didorongnya Roslinda hingga terjatuh. Di saat itulah dengan menggunakan ikat pinggang, dicekiknya leher wanita yang bekerja sebagai penagih hutang itu hingga lemas. Ketika Roslinda sudah tampak lemas inilah, Putri dengan segera mengambil sebuah benda tumpul berupa besi yang lalu dipukulkannya ke kepala wanita pekerja bank itu hingga beberapa kali. Yang lebih sadisnya lagi, ketika Roslinda dalam kondisi sekarat, tubuhnya dimasukkan ke dalam sebuah kamar kosong di rumah itu, kemudian pintunya dikunci dari luar. Barulah pada hari Selasa 14 November 2023, setelah dipastikan Roslinda sudah kehilangan nyawanya, jasadnya dibungkus dengan selimut, kemudian dililitnya dengan gulungan kasur. Lalu, pada Selasa malam itu, sekitar pukul 8 malam, Putri menyuruh anaknya yang berusia 13 tahun untuk membawa gulungan kasur tersebut, memintanya agar dibuang ke Sungai Cipelang yang berada di Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, dengan beralasan pada si anak bahwa kasur tersebut telah rusak. Malam itu sang anak yang tidak menaruh rasa curiga, dengan dibantu beberapa temannya, mengangkut gulungan kasur berisi mayat tersebut, dengan menumpang sebuah mobil pick-up yang sudah disewa oleh Putri Sumiati, dibawanya ke Sungai Cipelang, lalu dibuangnya begitu saja. Putri Sumiati, wanita berusia 28 tahun ini, ditetapkan sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun. Sementara untuk anak laki-laki dari Putri Sumiati, saat ini ia masih berstatus sebagai saksi karena ia mengaku tidak mengetahui isi dari gulungan kasur yang dibuangnya ke sungai atas perintah ibunya tersebut. Ya, meskipun agak janggal ya, masa sih kasur yang kosong meskipun digulung dengan kasur yang berisi dengan mayat nggak tahu? Kan beratnya beda ya. Menurut kalian, apa benar kira-kira si anak ini nggak tahu apa isi gulungan kasur yang dibuangnya itu? Padahal kan sebenarnya udah mencurigakan ya. Tapi kenapa si anak mengatakan tidak tahu apa isi dalam gulungan kasur itu? Oke. Karena kasus ini masih dalam masa penyelidikan. Kita tunggu saja ya perkembangan dari kasus ini. Sampai di sini dulu akhir kisah ini. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri ya. See you.